Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. What you looking for? It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas seputar putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres. Batas usia capres-cawapres untuk pemilu menurut pasal 169 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bunyi pasal tersebut yakni, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia rendah 40 tahun. Ada 7 gugatan yang diajukan para pemohon ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu perkara nomor 51 PUXXI 2023 ditolak MK, yang diajukan oleh Partai Garuda. Partai Garuda meminta seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi sudah berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Kedua, perkara 105 PUXXI 2023 yang diajukan oleh pemohon SOI FIENT, SOI TEVO NO dan Imam HRMANDE. Dan MK mengabulkan permohonan penarikan kembali perkara. Yang ketiga yaitu perkara 29 PUXXI 2023 yang diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pemohon menginginkan MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dan gugatan tersebut ditolak oleh MK. Keempat yaitu perkara 29 PUXXI 2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah, yang dimana selain usia minimum 40 tahun juga berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan tersebut. Kelima yaitu perkara 90 PUXXI 2023 yang diamehwankaan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas TSEGI BBYRARO. Menyampaikan permohonannya yaitu berusia rendah 40 tahun, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah, dan MK mengabulkan gugatan dari pemohon. Keenam yaitu perkara 91 PUXXI 2023 yang dimohonkan oleh RKAN Wahyu. Pemohon meminta batas usia presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan gugatan ini tidak diITRIMAM oleh MK. Ketujuh, perkara 92 PUXXI 2023 yang dimohonkan oleh Melissa Malaysia Isti, memohon supaya batas usia calon presiden dan wakil presiden diubah menjadi 25 tahun, tetapi tidak diterima oleh MK. Pertimbangan yang dilakukan MK sebelum mengeluarkan putusan. Dalam proses perubahan konstitusi, Panitia ad hoc Badan Pekerja MPR menyepakati dua alternatif yang dilaporkan ke rapat kelima tanggal 23 Oktober. Alternatif pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, sementara syarat lainnya akan diatur melalui undang-undang. Alternatif kedua, yang telah didiskusikan, Undang-Undang Dasar 1945 akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, batas usia minimal sekurang-kurangnya 40. A few moments later. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai berikut. Dipersilakan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, kita juga dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk membantu MK memperbaiki putusan-putusannya di masa depan. Putusan MK juga dinilai sebagai cermin kinerja para hakim konstitusi dalam menguji konstitusionalitas suatu peraturan. Keputusan MK dalam pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dinilai tidak hanya akan berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tapi juga cermin kinerja para hakim konstitusi.